Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mara Rosa Fitriawati dengan NIM 1900765 dari Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi tipe iklim dan pola iklim global. Nah, berikut ini adalah profil dari saya sendiri, yaitu nama saya Mbak Rosa Fitriawati, NIM saya 1900765, kelas saya Pendidikan Geografi 5AB. Lalu, yang pertama ada pengertian iklim. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca tahunan mencakup wilayah yang luas dan waktu yang relatif lama. Selanjutnya, ada klasifikasi tipe iklim. Nah, klasifikasi tipe iklim ini dibagi menjadi 5, yaitu ada iklim matahari, iklim Köppen, iklim Junghun, iklim Alderman, dan iklim Smith-Ferguson. Pembahasan yang pertama, kita awali dengan iklim matahari. Iklim matahari merupakan klasifikasi iklim yang didasarkan oleh panas matahari yang diterima bumi. Nah, menurut iklim matahari ini, iklim di bumi dibagi menjadi 4, yaitu tropis, subtropis, sedang, dan dingin. Nah, bisa kita lihat pada gambar. Di sini itu yang menunjukkan warna hijau itu yaitu daerah khatulistiwa dengan 0 derajat. Ini melambangkan tropis. Lalu yang kedua ada warna kuning dengan derajat 23,5 derajat lintang utara dan lintang selatan yang memiliki keterangan subtropis. Lalu yang ketiga ada warna biru di lintang 40 derajat lintang utara dan 35 derajat lintang selatan yang berketerangan sedang. Lalu yang terakhir ada biru tua, yang dimana dengan derajat 60,5 derajat lintang utara dan 66,5 derajat lintang selatan dengan keterangan dingin. Selanjutnya, ada pembahasan dari iklim Köppen. Iklim Köppen merupakan pengelompokan iklim berdasarkan pada rata-rata curah hujan dan temperatur. Klasifikasi ini dibagi menjadi 5 tipe, dan masing-masing tipe menggunakan huruf sebagai simbolnya. Bisa kita lihat pada gambar iklim Köppen itu kan terbagi dengan beberapa huruf ya. Nah, ada 5 yaitu iklim A. Nah, iklim A ini yaitu iklim tropis. Iklim tropis ini juga dibagi menjadi 3, yaitu AF, hutan hujan tropis, AM, muson tropis, dan AW, sabana tropis. Lalu yang kedua, ada iklim B atau kering, dibagi menjadi 2, yaitu BS, stepa, dan BW, gurun. Lalu yang ketiga, ada iklim C, yaitu iklim sedang, dibagi menjadi 3, yaitu CW, musim dingin kering, CS, musim panas kering, dan CF, tidak ada musim kering. Lalu yang keempat, ada iklim D atau dingin, dibagi menjadi 2, yaitu DF, hujan bersalju, basah sepanjang tahun, dan DW, hujan bersalju, musim dingin kering. Lalu yang kelima,
Yang terakhir dari iklim Koppen ini ada iklim E, yaitu kutub. Dibagi menjadi dua, yaitu EP, tundra, dan EF, salju abadi. Lalu kita ke pembahasan selanjutnya, ada iklim Junghun. Nah, apa sih iklim Junghun itu? Iklim Junghun ini merupakan klasifikasi iklim berdasarkan ketinggian dan vegetasi di kawasan tertentu. Pada klasifikasi ini, iklim dibagi menjadi 4 macam. Nah, bisa kita lihat pada gambar ya. Di keterangan ini kan dibagi 4 macam, yaitu ada zona panas, bisa ditanam padi, jagung, tebu, kelapa. Lalu yang naik lagi ke atasnya ada zona sedang, yaitu tembakau, kopi, coklat, dan teh. Lalu naik lagi ke 1500 mdpl ada zona sejuk, yaitu bisa ditanami kopi, kina, teh, dan sayuran. Lalu naik lagi ke atas pada ketinggian 2500 mdpl dapat kita jumpai itu zona dingin, di mana tidak ada tanaman budidaya, hanya lumut saja. Lalu selanjutnya kita ada iklim Smith-Ferguson. Nah, iklim Smith-Ferguson ini merupakan klasifikasi iklim berdasarkan curah hujan. Pada klasifikasi ini, iklim dibagi menjadi 8 tipe. Mau tahu? Mari langsung saja ya, kita bahas. Nah, dari iklim Smith-Ferguson ini mempunyai ada beberapa sifat ya, dan beberapa tipe gitu. Ada yang tipe A, yaitu sangat basah. Tipe B basah, C agak basah, D sedang, E agak kering, F kering, G sangat kering, dan H luar biasa kering. Nah, biasanya iklim Smith-Ferguson ini bisa kita ketahui dengan rumus. Rumusnya itu ada Q sama dengan rata-rata bulan kering dibagi rata-rata bulan basah dikali 100. Nah, kriterianya itu bulan basah yaitu curah hujannya itu lebih dari 100 mm. Sedangkan bulan lembab ada curah hujannya di antara 60 sampai 100 mm. Lalu bulan kering curah hujannya kurang dari 60 mm. Nah, di sini bisa kita lihat dengan contoh kasusnya itu untuk mencari rumus yang digunakan adalah rata-rata bulan kering atau rata-rata bulan basah, lalu dikali 100. Nah, cara untuk mengetahui sebuah bulan disebut bulan basah atau kering sudah kita ketahui di sebelumnya, bahwa kriterianya itu sebagai berikut. Nah, seperti ini. Lalu yang terakhir pembahasan kita ini yaitu ada iklim Oldman. Iklim Oldman merupakan klasifikasi iklim yang didasarkan pada kriteria lama terjadinya bulan basah dan bulan kering yang batasnya memperhatikan kebutuhan air tanaman padi. Klasifikasi ini dibuat oleh Oldman untuk keperluan klasifikasi lahan pertanian tanaman pangan di Indonesia. Nah, berbeda dengan iklim Smith-Ferguson, kriteria penentuan bulan basah, bulan lembab, dan bulan kering adalah sebagai berikut dalam iklim Oldman ini ya. Bulan basah itu rata-rata curah hujannya lebih dari 200 mm per bulan. Bulan kering rata-rata curah hujannya kurang dari 100 mm per bulan. Bulan lembab rata-rata curah hujannya 100 sampai 200 mm per bulan. Nah, selanjutnya ada pola iklim global. Apa sih pola iklim global ini dan bagaimana sih terjadinya? Nah, yang pertama itu ada intensitas sinar matahari beserta variasi yang terjadi pada lintang.
Salah satu penyebab utama terjadinya variasi global dari intensitas lintang saat sinar matahari menuju bumi adalah adanya bentuk lengkung bumi. Bentuk lengkungan bumi ini menyebabkan lintang intensitas penyinaran yang bervariasi, terutama pada intensitas yang berasal dari matahari saat menyinari bumi. Salah satu permukaan bumi yang paling banyak menerima sinar matahari yaitu daerah-daerah yang terletak antara 30,5 derajat lintang utara serta 33,5 derajat lintang selatan atau yang kita kenal dengan istilah daerah iklim tropikal atau tropis, seperti halnya negara kita sendiri yaitu negara Indonesia. Daerah di antara lintang tersebut adalah daerah di mana paling banyak menerima intensitas cahaya panas matahari per unit permukaan luas yang diterima oleh daerah tersebut. Lalu, sedangkan pada lintang tinggi ini, variasi matahari akan menyinari permukaan bumi secara global pada sudut miring, sehingga energi cahaya yang akan menyebar pada permukaan bumi dibanding dengan area tropis, di mana energi matahari akan lebih terfokus sehingga suhu udara akan lebih tinggi iklimnya atau memiliki iklim lebih panas. Intensitas terfokus di mana tepat menyinari permukaan global bumi pada daerah-daerah tropis, tepatnya saat matahari melintas tepat di khatulistiwa, atau sering kita sebut dengan istilah equinox. Selanjutnya, masih dalam pola iklim global, yaitu ada sirkulasi global pola udara. Nah, intensitas global penyinaran matahari dekat garis khatulistiwa tadi akan memulai bentuk global pola udara dengan disertai curah hujan. Suhu tinggi pada daerah tropis akan menguapkan air di permukaan bumi dan menyebabkan permukaan lebih hangat. Kemudian, massa udara basah akan naik dan mengalir ke arah kutub. Lalu, udara yang mengalir dekat permukaan bumi ini nantinya akan mendapatkan atau dibuatkan prediksi global mengenai pola angin. Adanya perputaran bumi pada porosnya akan menyebabkan tanah di daerah dekat lintang khatulistiwa bergerak lebih cepat dibandingkan pada daerah kutub dan akan membelokkan sirkulasi angin dari jalur garis vertikal sehingga variasi angin akan lebih bergerak dan bertiup ke arah barat dan timur. Nah, begitu saja penjelasan dari saya. Semoga penjelasan yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi para penonton dan juga saya mengharapkan kritik dan saran untuk mengembangkan diri saya sendiri agar kedepannya menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Dadah.